Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selosa kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat dari sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran berbentuk abu hitam bulat serta mudah dihancurkan. Serta wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serap tetap terjaga dan tahan lama. Nah, setelah kita memahami ini, kita lanjut ke bagian C, pengolahan bahan serat atau pengolahan serat menjadi bahan tekstil. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Tapi sebelum itu kita tahu dulu pengertian tekstil. Tekstil itu adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan dan lain-lain. Mengolah serat menjadi bahan tekstil yaitu pertama kita pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, penenunan benang menjadi kain. Nah, ini akan kita bahas sama-sama ya 1 sampai 4. Jadi ini pengertian tekstil tadi ya. Jangan lupa diingat. Nah, kita masuk bagian pertama, pemintalan benang. Pemintalan itu adalah istilah teknis dalam dunia tekstil dari kata pembuatan benang. Dalam bahasa asing, pemintalan ini dikenal dengan istilah spinning ya. Spinning bahasa Inggris, kata spinning sendiri berasal dari kata spin yang berarti putaran atau puntiran yang dibendakan dengan menambahkan akhiran ing. Proses pembuatan benang sendiri yang paling utama adalah pemberian puntiran, sehingga istilah spinning diambil sebagai generalisasi dari produksi pembuatan benang. Jadi pemintalan benang adalah proses pembuatan, nih kesimpulannya ya. Pemintalan benang adalah proses pembuatan benang dengan memilin atau menjalin secara bersama serat tumbuh-tumbuhan atau hewan. Nih, proses pemintalan itu ada dua. Secara manual tanpa bantuan mesin ya, buatan tangan ya, tangan sendiri yang mintal ya, memutar-mutar. Atau yang modern menggunakan mesin. Nah, menggunakan mesin lebih cepat ya. Setelah kita melakukan pemintalan benang, kita akan melakukan penggulungan benang. Serat yang dipintal kemudian digulung menggunakan alat penggulung benang. Jadi menggunakan alat ya, kalau kalian gulung sendiri tidak rapi, susah juga ya, apalagi benangnya setebal ini ya. Gimana caranya kalau kalian manual? Nah, kita lanjut lagi bagian ketiga, pencelupan warna. Untuk memberikan warna pada kain agar ketika ditenun menjadi kain yang indah. Prosesnya, benang dicelupkan ke dalam larutan warna, kemudian dikeringkan. Jadi ini larutannya berwarna entah merah, oranye, kuning, hitam, hijau, macam-macam ya warna ya. Nah, sesuai selera kita. Setelah pencelupan warna, kita tenun benang menjadi kain. Penunan benang menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, nanti tapestri itu ada penjelasannya ya. Penenunan benang menjadi kain. Nah, di sini sudah cara orang membuat pakaian ya, celana ditenun.
Proses produksi kerajinan bahan serat. Itu halaman 14, bukunya dibuka ya. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Teknik yang digunakan sangat beragam. Harus sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat agar tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk produksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri. Nah, nanti ada dijelaskan ya. Kerajinan tapestri ini contohnya hasilnya ya, tenunannya ini pernah dilihat ya. Di Samarinda tuh biasanya di Balikpapan di bandara ada nih hasil tenunannya ya. Bisa dijadikan hiasan di rumah. Ya kalau mau buat sejadah ya mungkin bisa ya. Ini contohnya. Nah, kita pertama bagian A, menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang dengan benang tenunan atau pakan. Nah, menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun. Kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasuk-masukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsin, benang lusi. Sebelum menenun dilakukan penghanian, yakni pemasangan benang-benang lungsin secara sejajar satu sama lainnya di alat tenun sesuai lebar kain yang diingini. Alat tenun dipakai untuk memegang helai-helai benang lungsin, sementara benang pakan dimasukkan secara melintang di antara helai-helai benang lungsin. Pola silang menyilang antara benang lungsin dan benang pakan disebut anyaman. Sebagai besar produk tenun dibuat dengan menggunakan 3 teknik anyaman: anyaman polos, anyaman satin, dan anyaman keper. Nah, ini Ustadz nggak perlu jelaskan ya, yang penting kalian tahu teknik menenun itu digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai direntangkan benang-benang. Itu kalian bisa lihat di YouTube ya, cara menenun itu gimana ya. Nah, selanjutnya menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambungkan kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati dari jarum jahit dan benang. Nah, kalau menjahit ini semua sudah pada tahu ya. Biasa sering kita temui. Kalau menenun jarang, biasanya daerah-daerah kampung, daerah-daerah pedalaman baru mereka menggunakan tenunan. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, manual, secara mesin jahit ya. Jadi bisa pakai mesin jahit, bisa manual pakai tangan. Mungkin kalian biasa manual ya, tapi tidak rapi. Tapi kalau pakai mesin jahit dia lebih rapi. Ya, kita lanjut. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain tang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul, tahu simpul kan, ataupun pola warna. Mengikat kain dalam teknik ikat celup. Nih, ikat celup. Mengikat dalam teknik makrame. Nah, ini dijelaskan ya. Kerajinan makrame adalah seni kerajinan merangkai tah menjadi sampul yang sedemikian rupa hingga menjadi bentuk yang berguna atau hiasan, bukan tah ya tali. Merangkai tali menjadi simpul yang sedemikian rupa hingga menjadi bentuk yang berguna atau hiasan. Nah, jadi setelah mengikat ini bisa menghasilkan hasil karya ya. Hiasan dinding, bisa tas jinjing. Ini biasa kalau di walimahan ibu-ibu biasanya tasnya begini ya. Kerajinan ikat celup. Dalam pembuatan kerajinan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Ikat celup itu di bahasa Inggrisnya atau tie-dye adalah teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain dengan cara tertentu sebelum dilakukan pencelupan. Ini kalian bisa lihat di YouTube ya, kerajinan ikat celup atau menenun tadi ya, kalau pengen tahu, pengen kepo sedikit ya. Nah, sekarang kita bagian E. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Nah, pertama kegunaan utility atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan